Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ajli waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teteh Anissa yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan bisa bermanfaat bagi yang membacakan khususnya dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Agenda berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PWA. Kami mohon untuk hadirin untuk bernyanyi bersama. Kepada operator, kami persilahkan. Formal. Ayo bina anak kita untuk masa yang berbeda. Mereka adalah seperti anak panah melesat ke masa depan yang tak terbayangkan. Kami santri abad 2 hiji, percaya diri dan berani bertanya dan berdiskusi, berani berkarya dan inovasi. Kami santri abad 2 hiji, giat gigih dan mandiri, hidup bersih juga rapi, waktu selalu kami hargai. Sayyidul Ummah Khalibum, pemimpin sejati yang melayani, pandai memimpin diri, pemimpin layani negeri. Kami
berbeda tetap kerjasama. Kami santri abad 2 hiji, khusyuk ibadah rajin mengaji. Al-adabu qoblal ilmi, mulia budi pekerti. Kami pendidik abad 2 hiji, belajar tak pernah berhenti. Karena yang berhenti belajar tak layak mengajar. Yang tak mau dididik tak pantas mendidik. Jadi murid tak mau, tak cocok jadi guru. Tak faham anak muda, jangan jadi orang tua. Terima kasih kepada para tamu dan ayah bunda yang telah bernyanyi bersama. Selanjutnya akan ada prakata. Prakata pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Welas Asih yang akan disampaikan oleh Ambu Upi. Kepada Ambu Upi, kami persilahkan. Ya, terima kasih David. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ayah Bunda, calon santri santriwati SMA PWA, yang tersayang AA dan Teteh, calon santri santriwati SMA PWA, baik itu yang sudah mendaftar ataupun yang belum, dan yang saya banggakan keluarga besar Pesantren Welas Asih, dari mulai tim yayasan, tim leader, Abah Ambu SMA, Abah Ambu SMP yang hadir juga malam hari ini, dan juga tentunya AA Teteh kelas 10 yang selalu Ambu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabbi, Zat yang Maha Welas Asih, yang atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul lagi, ya, bisa hadir bersama di sini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya. Nah, pertama-tama Ambu ucapkan terima kasih lagi atas kehadiran semuanya, terlebih untuk Ayah Bunda dan AA Teteh, calon orang tua dan calon siswa SMA PWA Angkatan 2 yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari keluarga besar SMA PWA. Nah, tentunya kehadiran Ayah, Bunda, juga AA dan Teteh pada open house ini bukan tanpa tujuan, ya. Begitu juga kami, ya, tim SMA Welas Asih mengadakan open house ini dengan satu tujuan, yaitu ingin mengenalkan lebih dekat lagi sekolah kami, ya, kepada Ayah Bunda, kepada Teteh, gitu ya. Jadi open house ini akan Ayah Bunda, Teteh akan lebih berkenalan dengan sekolah kami, ya. Nanti saya coba jelaskan lebih detail lagi. Nah, akan juga berkenalan nih dengan mudir dari Pesantren Welas Asih. Meskipun Abah Mudir ini beliau udah sangat terkenal, ya, jadi mungkin Ayah Bunda juga Teteh sudah tahu siapa beliau. Nah, terus kemudian akan berkenalan dengan bagaimana sistem pembelajaran, bagaimana kurikulum, ya, termasuk bagaimana barangkali nanti proses asesmennya, ya. Nah, Teteh juga ingin tahu, ya, siapa aja nih Abah Ambunya. Nih, di sini juga sudah hadir Abah Ambu, ada di luar mudir kita, Abah Irfan Amali, ada Abah Wakil Mudir, Abah Dadan, ada Abah Hendra, ya, ada Ambu Nenden,
ada Ambu Mila, terus kemudian ada Ambu Nisa, ada Abah Jun, Abah Ade, Abah Iqbal. Siapa lagi yang belum Ambu absen? Nah, Abah Ambunya sedikit ya, relatif ramping kalau di SMA. Nah, kenapa? Nanti Ambu jabarkan ya, gitu. Nah, tentu AA, Teteh juga ingin tahu nih siapa aja AA dan Teteh kelas 10. Nah, mungkin karena banyak kan Ambu tidak akan memperkenalkan mereka di sini satu-satu ya, tapi nanti ada sesi nih sama Abah Jun, beberapa AA dan Teteh akan diajak kenalan lebih dekat ya. Nah, sekarang Ambu izin share screen, Ambu akan sharing beberapa hal yang yang penting ya terkait dengan sistem pembelajaran di SMA Ulas Asih ini. Nah, izin share screen ya. David, sudah dapat dilihat belum? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya, kalau Ambu, oke. Oke. Ini slide kedua sudah berpindah. Sudah, Bu. Oke, siap. Nah, Ayah Bunda, Teteh, ini visi misi dari Pesantren Ulas Asih. Jadi apa sih visinya? Visinya yaitu menciptakan pribadi-pribadi Muslim yang ulas asih dan menjadi solusi ya bagi permasalahan di masyarakat. Misinya apa? Menciptakan pemimpin masa depan yang berakhlak mulia dan berjiwa social entrepreneur dengan membekali pemahaman agama yang welas asih dan keterampilan perubahan sosial. Ini akan dijabarkan lebih lanjut nanti sama Abah Mudir ya, untuk mengenal lebih dekat tentang karakter Pesantren Ulas Asih. Nah, Ambu akan sampaikan roadmap 3 tahun pembelajaran AATT nanti. Ya, bagaimana nih AATT melewati berlayarnya, melewati satu pulau ke pulau yang lainnya gitu. Nah, di pertama kali AATT ya akan melakukan yang namanya orientasi. Orientasi ini selama 40 hari. Panjang ya orientasinya, nggak cuma 3 hari, 40 hari. Di sana AATT akan menentukan arah pelayaran. Ya, mau kemana nih kita harus sama-sama berlayar. Ya, melakukan pembekalan ya dan lain sebagainya di 40 hari itu. Nah, nanti di tahun pertama AATT akan membangun kapal dan menyiapkan perbekalan sehingga siap untuk belajar di tahun kedua. Berlayarnya di mana? Di laut teritorial dulu, laut yang terdekat dengan wilayah daratan ya, kedaulatan kita nih. Nah, setelah Teteh sukses bisa berlayar di laut teritorial, maka AA dan Teteh akan berlayar lebih jauh lagi ke laut lepas di tahun ketiga dan sampailah pada tujuan. Ya, begitu ya Teteh, Ayah dan Bunda. Nah, ini capaiannya selama 3 tahun nih. Capaiannya apa saja? Jadi di SMA Ulas Asih itu kita memfokuskan pada 3 pilar pembelajaran, ya, pilar akademik, pilar kepesantrenan, dan pilar keterampilan abad 21 melalui wirausaha sosial atau social entrepreneurship, ya. Nah, di sini ada seni dan olahraga karena seni dan olahraga juga yang bagian yang terpenting tetapi tidak menjadi pilar yang khusus ya gitu. Nah, ini ada 50%-nya di akademik, 20% kepesantrenan, 20% bisnis dan 10% olahraga. Nah, ini capaian pembelajaran 3 tahunnya. Terus kemudian ini tadi sudah Ambu sampaikan ya di tahun pertama, kedua, dan ketiga roadmap-nya seperti apa. Nah, ini materinya yang akan diajarkan di bulan pertama atau 40 hari pertama,
Ini yang akan ATT lakukan, melakukan light mapping, goal setting, merencanakan karir dan kuliah, kemudian mengenal kampus-kampus di Indonesia baik secara online maupun offline, terus melakukan camp adab ya dan camp teknik belajar gitu. Nah, ini di tahun pertama dan kedua ATT akan belajar kurikulum nasional yang saat ini kita memakai kurikulum Merdeka Belajar. Terus kemudian belajar kurikulum kepesantrenan dan juga mengelola wirausaha sosial serta melakukan magang atau internship ya. Nah, di tahun ketiga ATT akan melakukan persiapan yang lebih intensif untuk masuk ke perguruan tinggi untuk mereka yang ingin lanjut kuliah ya, melakukan berbagai kegiatan tryout gitu, terus kemudian konseling dan ada khidmat serta pengabdian kepada masyarakat. Itu ya, mudah-mudahan ini jelas nih. Oke. Nah, ini yang tadi Ambu katakan, kenapa Aba Ambu di SMA ini relatif sedikit ya gitu. Tadi itu sudah dengan tim leadernya loh gitu. Kalau yang di lapangan itu paling beberapa orang saja, enggak lebih dari 10 orang. Dan itu dinamakan Abah Ambu mentor ya. Jadi kita sistemnya mentorship. Karena kita melakukan pembelajaran jarak jauh ya, bekerja sama dengan Sekolah Pintar Lazuardi di Jakarta. Nah, pembelajaran ini adalah pembelajaran tatap muka ya melalui online melalui pembelajaran online ya, online learning lewat Zoom meeting dan juga menggunakan learning management system. Jadi guru-gurunya itu adalah guru-guru dari Sekolah Pintar Lazuardi ya. Di SMA PWA hanya ada mentor-mentor yang membantu pendalaman materi ya, seperti itu. Nah, oke. Ini standar kelulusannya ya. Standar kompetensi kelulusan, standar proses dan standar penilaiannya bisa ATT dan ayah bunda lihat di dalam slide ini. Oke, saya pikir cukup ya sebagai pengenalan saja. Nanti untuk yang akan jadi bagian dari SMA PWA kita jabarkan lebih lanjut ya. Nah, kita juga akan diberikan, ATT akan diberikan raport abad 21 selain raport dinas ya. Nah, akan menggunakan raport abad 21 dengan sistem leveling. Nah, ini raport PWA ya, raport PWA banget. Nah, tapi raport abad 21 ini juga tentu disinkronkan dengan raport dinas ya. Nah, ini kurikulum framework-nya. Ini kurikulum framework-nya selama orientasi 40 hari. Dan ini kurikulum framework selama 3 tahun ya, dari skill set, tool set kepesantrenan, bisnis, ya, akademik yang terdiri dari literasi dan numerasi gitu ya. Barangkali itu yang bisa Ambu sampaikan terkait dengan sistem pembelajaran di PWA. Ambu izin stop share. Nah, bagaimana ayah bunda teteh, kalau ada yang tidak jelas nanti boleh ditanyakan ya pada saat sesi Q&A. Nah, harapannya setelah acara ini AA dan teteh lebih yakin lagi dengan pilihannya ya, sehingga akan lebih menyiapkan segalanya dengan baik ya. Nanti pada saat naik kapal dan berlayar, AA teteh itu akan lebih siap lagi dan akan menempuh pelayaran dengan penuh semangat dan menyenangkan. Oke, jika ingin langsung bertemu, langsung melihat bagaimana SMA PWA, Ambu Upi dan Abah Ambu lainnya tunggu ya di SMA Welas Asih di Samarang. Ya, kita akan ada acara online, akan ada acara offline pada tanggal 24 Desember ini. Ya, ada festival Welas Asih.
dan open house offline menjadi bagian dari acara festival tersebut. Jadi ayah bunda, teteh, terutama yang bukan dari SMP PWA bisa hadir di acara tersebut, kami tunggu. Demikian yang bisa Ambu sampaikan. Sampai berjumpa nanti di Kapal Ulas Asih. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bangga Ambu kembalikan lagi kepada Adafik. Ini Adafik nih hafiz kita nih yang pengen kuliah ke Al-Azhar Mesir ya. Silakan Adafik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ambu Upi yang sudah menyampaikan perkataannya. Buat calon santri-santriwati baru, semangat untuk berjuang masuk ke PWA. Oke? Semangat pokoknya. Nah, perkata selanjutnya akan disampaikan oleh Mudir Pesantren Ulas Asih, yaitu Abah Irfan. Kepada Abah Irfan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Senang sekali malam ini akhirnya SMA PWA bisa bersilaturahmi dengan beberapa calon santri dan santriwati yang sudah mengetahui, setengah mengetahui atau belum mengetahui tentang PWA ya. Tapi saya lihat di sini kebanyakan mungkin yang sudah cukup kenal dengan PWA gitu. Jadi tadi penjelasan dari Ambu Upi menurut saya sudah cukup komprehensif ya. Jadi saya paling memberikan, jadi saya putuskan untuk tidak memperlihatkan slide karena tadi sudah cukup komplit ya. Paling begini. Jadi ada 3 hal yang menjadi utama ya tadi yang dijelaskan Ambu Upi itu, bahwa Pesantren Ulas Asih SMA-nya ini pilarnya ada 3. Pertama adalah pesantrenan, yang kedua adalah kewirausahaan sosial, dan yang ketiga adalah persiapan kuliah itu. Gitu. Nah, jadi apa kesinambungan dengan SMP? Nah, karena di sini banyak siswa-siswa SMP juga dari SMP Ulas Asih dan ada juga yang dari luar. Jadi sebetulnya visi besarnya PWA ini 6 tahun itu menciptakan seorang social entrepreneur. Ya, cuma di 3 tahun pertama anak-anaknya fokus di proyek-proyek yang menggunakan design thinking ya, design for change itu feel, imagine, do and share. Tetapi proyek-proyeknya itu belum ada unsur-unsur kewirausahaannya. Jadi kalau kita lihat nanti tanggal 24 ditunggu ya di acara Festival Ulas Asih, di situ akan melihat 101 portofolio anak-anak santri kelas yang SMP. Tapi kalau kita lihat di situ karya-karyanya, proyek-proyeknya, portofolionya mungkin belum ada nilai-nilai komersilnya. Nah, karena mereka SMP itu secara fitrah masih usia anak-anak. Nah, tetapi ketika mereka sudah SMA, usia 15 tahun, secara fitrah mereka sudah jadi manusia dewasa yang punya tanggung jawabnya, selain tanggung jawab sosial, ada juga tanggung jawab finansial. Sehingga di SMA, anak-anaknya nanti akan terlibat dalam perusahaan. Nanti Teh Viola akan mempresentasikan. Itu. Kemudian, tadi kenapa pembelajarannya ada yang online? Nah, sebetulnya begini, dari 5.000, mungkin ada 5.000 jam pelajaran kalau nggak salah ya, jam ya, 5.000 sekian lah pokoknya jam, atau hari efektif kalau nggak salah. Itu di PWA kita kompres mungkin hanya 30-40%-nya. Ya, jadi karena tidak semua yang ada di kurikulum itu perlu waktu yang intensif gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dipadatkan. Nah, kita melakukan seleksi, kurasi, kemudian memformulasikan pelajaran-pelajaran itu menjadi yang esensial saja. Begitu, sehingga anak-anak bisa cukup waktu di 2 hal yang lain, yaitu bisnis dan kepesantrenan. Begitu. Nah, dalam tadi persiapan kuliahnya, selain life mapping, perencanaan kuliah dan karir, mereka juga belajar apa pelajaran-pelajaran yang akan nanti diujiankan ya, sesuai dengan minatnya, dan di
menggunakan metode pembelajarannya itu blended learning. Ada yang online, ada yang offline. Nah, kita menggunakan LMS, Learning Management System, sehingga bisa di-track perkembangannya. Bahkan aplikasi pintar ini bisa ada artificial intelligence mengetahui seseorang itu kemampuan terbaiknya di mana yang lemahnya, sehingga nanti pembelajarannya bisa dipersonalisasi. Ya, jadi setiap orang itu mungkin punya learning path yang berbeda-beda. Walaupun kelasnya sama, tapi mungkin seseorang itu di matematikanya pastinya berbeda. Begitu. Jadi intinya, semangatnya di PWA itu adalah kita mempelajari sesuatu yang esensial. Kalau bisa diringkaskan, kenapa tidak diringkaskan tanpa mengurangi kedalamannya, sehingga kita punya waktu yang cukup banyak untuk hal-hal yang itu menjadi kewajiban seorang anak dewasa, yaitu adalah keterampilan dan kemandirian dalam bisnis, juga kematangan spiritual dan dalam hal kepesantrenan. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa kepesantrenan kita fokus pada tauhid, kemudian adab, kemudian skill set praktis kemasyarakatan seperti sholat jenazah, mengimami di masjid. Sekarang anak-anak kelas 10 ini sudah imam di masjid, ngajar anak-anak di warga, gitu, dan banyak keterampilan-keterampilan praktis yang itu diperlukan di masyarakat. Sehingga visi besar Ulas ASI yaitu untuk menciptakan para Muslim yang punya nilai-nilai Ulas ASI dan memiliki kemampuan perubahan sosial dan memberikan manfaat pada masyarakat luas, menjadi rahmatan lil alamin, insya Allah akan tercipta melalui pendekatan dan metode serta kurikulum yang tadi dijelaskan oleh Abu Bi. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau ada yang penasaran, pengen nanya-nanya, boleh nanti kita ada tanya jawab. Oke, saya kembalikan lagi ke Dafiq. Silakan Dafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Irfan yang sudah menyampaikan perkataannya. Nah, jadi ayah bunda, calon santri-santriwati di SMA Ulas ASI ini masa orientasinya atau yang disebut MPLS bukan hanya 1 atau 2 hari di Ulas ASI ini. Masa orientasi kita adalah 40 hari nih, bayangin 40 hari. Tetapi tiap harinya penuh dengan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat dan menarik. Penasaran kan seperti apa kegiatannya? Oke, saya akan membagikan video masa orientasi kita selama 40 hari ini. Selamat menyaksikan. This could be the moment we've been waiting for, the chance to feel alive. Nothing's gonna stop us, nothing's gonna top this, nothing like we've ever seen. And I raise my hands to the sky, what a feeling. 'Cause I feel like dancing high, got a feeling, time to feel it. This is where it all begins. This is where it all begins. This is where it all begins. 'Cause this could be the best day of our lives, yeah. This is where it all begins. Burning like a light show, free yourself and let go, time to see it all. Don't think about tomorrow, today we are heroes, here adventure call. There are whole new worlds to see, I keep running, and my feet keep lifting me, like I'm flying, time to see it. This is where it all begins.
selama 40 hari ini aku jadi lebih produktif, jadi lebih tekun dalam beribadah, puasa Senin Kamis, tahajud, mengaji, hafalan, tahfidz, dan lain-lain. Adab aku kepada yang lebih tua, terhadap teman, terhadap orang lain, peningkatan juga dalam disiplin waktu, sama makin tekun ibadah salat ke masjid. Yang saya rasakan selama 40 hari adalah lebih disiplin waktu, terus sholat juga lebih tepat waktu, kekeluargaan yang lebih erat, sama kegiatannya seru-seru. Ngerasa lebih kedisiplinannya lebih terasa, sama juga ngerasa kalau ilmu agama itu nambah banyak banget. Selama 40 hari ke belakang, saya di sini bisa melaksanakan sholat tahajud pas selama 40 hari dan bisa berteman baik dengan teman-teman yang ada di SMA Walas Asih. Membaca Al-Qur'annya jadi lebih lancar sama lebih efektif dalam ini waktu. Jadi lebih sabar dan jadi lebih produktif. Lebih sering ya mengaji dan belajarnya juga sering, terus tahajudnya juga sering, dan yang masih banyak lagi. Di sini aku lebih sering tahajud, terus lebih sering belajar akademiknya juga. Peningkatan selama 40 hari, aku menjadi konsisten untuk selalu tahajud dan menambah hafalan juga. Alhamdulillah. Lebih sering tahajud, lebih disiplin dalam waktu, dan sering puasa Senin Kamis. Yang peningkatan selama 40 hari, yaitu saya lebih jarang telat sekolah, terus lebih bagus dalam tugas-tugas atau penghafalan. Bisa menambah hafalan. Aku lebih sering tahajud dan bisa bangun subuh tepat waktu dan lebih banyak mengaji dan banyak pengalaman-pengalaman baru yang aku dapatkan. Kayaknya saya jadi lebih sering tahajud sama saya lebih sering baca Quran. Jadi lebih sering tahajud, terus nambah hafalan juga, terus jadi nambah puasanya di Senin sama Kamis. Jadi lebih rajin bangun subuh, lebih rajin sholat tahajud, lebih rajin saum sunnah. Jadi lebih banyak hafalan sama lebih banyak kegiatan gitu. Yang baca Quran sama tahajud. Aku bisa lebih mengenal lagi tentang adab sama manajemen waktu. Pokoknya berenergi. Love you all. The best dah kalian semua. Keren abis. Semangat. Gaskeun. Mantap pol. Mantap. Mantap. Ya harus bekerja kau orang bolong. Alhamdulillah sih senang sih gitu aja. Banyak pengalaman. Mantap lah. Jadi lebih produktif. Majreng. Dapat teman baru. Wow, seru, mantap. Capek. Nah, jadi itu video masa orientasi kita. Gimana? Seru bukan? Seru dong. Jadi kalian nanti kalau udah masuk ke sini bakal ngerasain seseru apa di sini. Wah, pasti bakal seru deh. 40 hari dulu ya, tapi seru, pokoknya pol mantap. Nah, biar makin seru nih, sekarang akan ada live musik yang akan dipersembahkan oleh Ailo. Jadi Ailo ini bakatnya di vokal. Dia bisa main gitar, bisa vokalis. Jadi gak usah lama-lama lagi, kita panggil saja Ailo. Halo Ailo. Mana? Oh ini. Halo. Mau nyanyiin apa nih sekarang lo? Nyanyiin apa ya? Oh rahasia. Asik. Ya udah, gaskan aja lo, gak usah banyak lama-lama lagi. Mau nyanyi ini ya. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan, jadikannya ini lebih indah.
Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau hanya perlu memulai menjadi hebat dari yang kau impi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Memulai apa yang kau impikannya, perlu mulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impi seperti singa menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Ya, terima kasih Ilo. Keren sekali bukan? Wih, mantap banget nih yang satu ini. Mungkin kepada hadirin boleh menunjukkan ikon tepuk tangannya sebagai apresiasi untuk Ilo. Keren, mantap. Nah, ayah bunda, calon santri-santriwati, sebagai informasi. Jadi kita dari mulai kelas 10 sudah mengelola bisnis. Dan di sini juga sudah ada 6 perusahaan atau 6 bisnis yang sudah kami kelola. Nah, jadi sekarang akan ada bisnis pitching yang akan disampaikan oleh Teteh Viola. Kepada Teteh Viola, kami persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Your Excellency, Abah Irfan, the head of Pesantren Wulas Asih. Your Excellency, all Abah Ambu and Teteh, who I'm really proud of. How's your feeling today? Alhamdulillah, if you're feeling happy today. In this occasion, I am Viola, one of Wulas Asih senior high students, want to share about our company or startup that we are conducting. For your information, in Wulas Asih Senior High School, we only focus on studying in 3 major aspects. First, academic. Second, Islamic students. Third, entrepreneurship. Here, I'm going to introduce you about our business. There are 6 companies and we chose these companies based on our interests. They are, first, Watek, Wulas Asih Technology, that runs in technology aspects. Now, Watek is organizing Wulas Asih Media, particularly the Instagram. Later, you may see the masterpiece of Watek on our Instagram. Second, Watashi, Wulas Asih Training Center, that focus on conducting training for youth and organizing an event. Third, Wasi, Wulas Asih Science Insider, that runs the business related to science stuff, for instance, making hand soap, and they already sold their product. It's awesome. Fourth, Warfarm, Wulas Asih Farm, which focus on farming. Lately, this company breeds rabbits and will plant herbal plants. The next is Chero. It is unique name, and we take it from French, that means zero. These companies sell many products such as bags, clothes, and other merchandises. Basically, it focuses on clothing. The last is Scrabble Publisher. It is actually a publisher company
Since in the school, so many potential writers, so that my friends established this company. Last week, this company has published a book that was written by several Welas Asih junior high students. That's all the companies that we are conducting. I hope it will be more successful in the future. Probably one of you want to be our investor. I'm very welcome. Thanks for your attention. I'm sorry if I did a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. See you next time. Bye-bye. Bye. Nah, terima kasih untuk Teteh Viola yang sudah mempresentasikan bisnis-bisnis kita ini. Nah, bagaimana nih ayah bunda tamu undangan yang hadir semuanya di sini? Apakah berminat untuk menjadi salah satu investor dari perusahaan kami? Berminat dong. Mohon doanya ya, semoga perusahaan kami ini bisa berkembang dan juga semakin sukses lebih jauh lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang Welas Asih, sekarang ada Teteh Viola lagi nih, yang akan memandu kita dalam school tour dan juga night activity, yang pastinya akan seru sekali. Bagaimanakah itu? Langsung saja, saya persilahkan kepada Teteh Viola. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar Abah dan Ambu dan AATT pada malam hari ini? Saya harap kalian semua merasa sehat dan bahagia. Jadi pada kali ini, aku Viola akan memandu kalian semua untuk melihat beberapa ruangan yang terdapat di gedung SMA Welas Asih. Ruangan yang pertama adalah ruangan studio. Di sini biasanya kita bisa melakukan foto bersama, syuting bersama karena kita menyediakan green screen dan juga dilengkapi oleh lighting dan kamera. Di sini tempatnya biasanya kita untuk mengelola beberapa teknologi dan podcast. Di sini lagi ada yang bertugas. Hai semuanya. Yuk kita ke ruangan selanjutnya. Di ruangan selanjutnya adalah ruangan kelas. Di sini ada beberapa alat musik seperti angklung. Biasanya kita melakukan les musik di sini. Ataupun belajar dan sebagainya. Tempatnya sangat comfy dan enak banget. Selanjutnya, ada perpustakaan. Bisa dibilang tempat perpustakaan ini adalah tempat yang paling asik dan enak banget. Dan dilengkapi dengan buku-buku yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti novel, buku pelajaran, komik, dan juga buku tentang kisah-kisah Nabi. Di sini sedang ada Teteh yang sedang belajar. Tempatnya nyaman banget dan lucu banget. Estetik lagi. Selanjutnya, di sini ada toilet. Ada toilet bagian laki-laki. Ada toilet bagian perempuan. Dan kita juga disediakan dengan locker. Selanjutnya ada ruangan kantor atau disebut dengan ruangan guru. Nah, di sini ada Adafik nih yang sedang bertugas. Selanjutnya ada ruangan working space atau yang biasa kita sebut dengan WS. Di sini biasanya tempat AA dan Teteh belajar. Kebetulan AA dan Tetehnya sedang berpergian. Belajar. Mari kita melihat ke lantai bawah. Kira-kira di lantai bawah ada apa ya?
Tadam! Di lantai bawah ternyata ada kitchen atau dapur. Tempat AA dan Teteh biasanya makan di sini. Tempatnya nyaman dan luas banget dan juga bersih banget. Selain itu, kita biasa menghabiskan waktu bersama Abah dan Ambu di sini. Nah, di sini asramanya. Ini asrama kita. Ini adalah suasana ketika di malam hari. Adem dan kalem banget. Dan di sini ada amfiteater yang biasanya kita gunakan buat pentas atau bertemu, menerima tamu, dan sebagainya. Yuk kita balik lagi ke atas. Nah, Abah, Ambu, dan Teteh, itulah beberapa ruangan yang terdapat di dalam gedung SMA Ulas Asih. Semoga bermanfaat dan membantu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Seru bukan? Sudah diajak jalan-jalan nih sama Teh Viola. Katanya estetik banget di tempatnya. Semoga kalian tertarik untuk masuk ke ini. Pasti tertarik lah ya. Bagus gini ruangannya. Nah, terima kasih Teteh Viola yang sudah memandu school tour-nya. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan tahapan asesmen yang akan disampaikan oleh Abah Jun. Dan juga setelah pemaparan akan ada Q&A yang akan langsung dipimpin oleh Abah Jun. Kepada Abah Jun, kami persilakan. Baik, terima kasih AA David yang sudah mempersilahkan Abah pada kesempatan ini. Abah apresiasi sekali untuk acara ini. Terima kasih kepada tim Watek, Watasi, dan semua teteh yang sudah berjuang di balik virtual open house kali ini. Kalian keren sekali. Terima kasih ya semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah namaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada kegiatan virtual open house PPDB SMA Ulas Asih tahun ajaran 2023-2024. Sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayah bunda, calon santri dan santriwati pesantren Ulas Asih, maksud saya SMA Ulas Asih, angkatan 2. Perkenalkan, saya Evi Juniarsa, biasa dipanggil Abah Jun, dan pada kesempatan ini saya mewakili dari tim PPDB yang akan menyampaikan beberapa informasi yang pastinya harus diketahui oleh calon santri dan santriwati angkatan 2. Nah, di sesi ini saya akan memaparkan mengenai tahapan assessment dan juga nanti akan ada Q&A apabila ada ayah bunda dan calon santri dan santriwati yang penasaran mengenai tentang SMA Ulas Asih itu. Nanti saya juga undang kepada teteh di sini, ada David, Teh Anissa, kemudian Teh Vio juga untuk mungkin dari ayah bunda ada yang ingin bertanya langsung kepada santri di SMA Ulas Asih. Baik, ayah bunda, kita langsung saja ya mulai mengenai pemaparannya. Nah, di sini mungkin ayah bunda sudah lihat di screen ada timeline assessment. Nah, itu adalah rangkaian yang akan kita lalui tahapannya sampai dinyatakan lolos menjadi santri dan santriwati SMA Ulas Asih. Yang pertama itu ada tanggal 1 sampai tanggal 25 Desember yang merupakan fase pendaftaran. Jadi kami sudah buka sebenarnya pendaftaran ini dari tanggal 1 November dan akan ditutup sekitar minggu depan mungkin 10 harian lagi yaitu tanggal 25. Kemudian tanggal 15 Desember ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan virtual open house dan semoga lancar sampai akhir. Dan kemudian
tanggal 24 Desember 2022 akan ada open house online. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Capsek kami, bahwa nanti di tanggal 24 itu akan ada Festival Welas Asih. Dan di sana ada Market Day. Market Day itu merupakan pameran atau hasil karya perusahaan-perusahaan Teteh selama 1 semester ini. Jadi produk-produk yang Teteh sudah hasilkan nanti akan dipamerkan di Market Day atau Pisantan Welas Asih. Nah, kami juga mengundang kepada ayah bunda dan juga calon santri dan santriwati untuk datang menyaksikan pameran tersebut ya. Kemudian di tanggal 27 Desember 2022 akan ada pembekalan bisnis, proposal bisnis, dan juga pembekalan disiplin positif. Pembekalan proposal bisnis ini diperuntukkan untuk calon santri dan santriwati. Jadi nanti di tahap assessment 1 Teteh akan ada presentasi nih proposal bisnis. Kalau tahun kemarin itu ada presentasi portofolio, nah di tahun ini akan ada presentasi proposal bisnis. Jadi Teteh nanti calon santri dan santriwati sudah bisa membayangkan nih, saya di SMA Welas Asih ini ingin membuat startup apa, ingin membuat perusahaan apa. Nah, nanti di proposal bisnis yang akan dipresentasikan itu yang akan menjadi mungkin salah satu penilaian kami. Kemudian di tanggal 28-nya, hari selanjutnya akan ada pembekalan untuk ayah bunda mengenai disiplin positif. Jadi untuk sebagai informasi ayah bunda, ketika dinyatakan lolos tahap 1 Tetehnya, nanti ayah bundanya juga harus mengikuti rangkaian training disiplin positif. Jadi bagi ayah bunda yang sudah mengikuti, alhamdulillah, mungkin bisa tidak mengikuti di sini, tetapi bagi ayah bunda yang belum, diwajibkan untuk mengikuti training disiplin positif ini. Kemudian di tanggal 4 Januari ada psikotes online. Jadi tadinya kami akan menyelenggarakan dalam 1 hari, tetapi karena waktunya hanya 1 hari dan rangkaian asesmen itu sangat banyak, jadi psikotes online-nya akan kami selenggarakan secara online. Jadi kami harap dari tim panitia untuk nanti tanggal 4 Januari Teteh calon santri dan santriwati bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti tes online ini dikarenakan wajib dan termasuk penilaian dari asesmen tahap 1. Nah, bagaimana prosesnya atau nanti teknis seperti apa akan dijelaskan lagi ketika pembekalan menuju asesmen tahap 1. Seperti itu ayah bunda. Kemudian tanggal 8 Januari 2023 akan dilaksanakan asesmen tahap 1. Nah, untuk asesmen tahap 1 bagaimana nanti akan saya jelaskan di topik selanjutnya. Kemudian tanggal 29 Januari, tanggal 30 Januari 2023 yaitu pengumuman lulus tidaknya dari tahap 1. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dinyatakan lulus dari tanggal 1 sampai tanggal 8 akan ada training disiplin positif untuk ayah bunda. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa akan ada pembekalan untuk ayah bunda disiplin positifnya, dan kemudian nanti tanggal 1 sampai tanggal 8-nya akan dilaksanakan training disiplin positif. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari dilaksanakan hampir 3 hari, yaitu asesmen tahap 2. Dan asesmen tahap 2 ini merupakan asesmen camp. Nah, asesmen camp ini tahun kemarin kita bekerjasama dengan salah satu pondok pesantren di Limbangan, yaitu Darul Maula. Dan tahun ini pun insya Allah Teteh yang sudah lulus tahap 1 akan belajar di pondok pesantren Darul Maula di Limbangan selama 3 hari. Nah, setelah itu tanggal 22 Februari akan ada pengumuman kelulusan. Nah, dari pengumuman kelulusan ini sudah dinyatakan insya Allah Teteh 100% dinyatakan lulus dari tahapan asesmen atau rangkaian asesmen PPDB tahun ajaran 2023-2024. Seperti itu.
Baik, lanjut kepada alur pendaftaran asesmen tahap 1. Ini saya sampaikan karena ada beberapa juga ayah bunda yang mungkin masih belum mengikuti alur pendaftaran ini. Yang pertama, saya harap untuk ayah bunda yang sudah mendaftar atau sudah mentransfer uang pendaftarannya untuk bisa mengisi formulir online. Jadi kami menyediakan question itu insya Allah tidak terlalu rumit, hanya dibutuhkan NISN, kemudian akta kelahiran, KK, kemudian fotokopi KTP ayah bunda. Nah, untuk ijazahnya, karena ATT belum mendapatkan ijazah, jadi itu tidak diwajibkan, seperti itu. Setelah mengisi formulir di halaman selanjutnya, setelah mengisi formulir, kemudian mohon diupload untuk transfer bukti transfer biaya pendaftarannya. Kemudian setelah itu akan ada konfirmasi ya. Jadi kami arahkan untuk WA atau mengirimkan WA kepada tim keuangan. Jadi kami mohon setelah di halaman selanjutnya di situ ada WA Me. Nah, bisa diklik kemudian akan menuju ke tim keuangan untuk mengkonfirmasi bahwa ayah bunda telah membayar pendaftaran tahap 1. Dan yang terakhir, nanti kami akan buatkan kembali untuk siapa saja yang sudah fix mengikuti asesmen tahap 1. Jadi kami akan berikan undangan untuk mengikuti asesmen tahap 1. Nah, itu untuk alur pendaftaran, ayah bunda. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai aspek penilaian di tahap 1. Nah, untuk tahap 1 akan ada 3 core yang akan kita assess, yaitu yang pertama literasi. Literasinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian ada bisnis, yaitu proposal bisnis. Jadi nanti ATT harus mempresentasikan proposal bisnisnya. Dan yang ketiga ada praktik kepesantrenan, yaitu mengaji dan ibadah praktik. Nah, untuk di alurnya, jadi nanti akan mengisi pertanyaan sekitar 40, jadi 10 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian ada numerasi juga, dan ibadah tentang kepesantrenan. Jadi maaf, ada 50 soal yang akan dikerjakan dalam 1 jam 30 menit. Seperti itu. Nah, setelah itu alurnya akan ada praktek ibadah, kemudian akan ada presentasi proposal bisnis, dan nanti akan ada wawancara juga bersama tim SMA Walas Asih. Nah, baik, seperti itu mungkin ayah bunda yang bisa saya informasikan untuk rangkaian asesmen dari mulai pendaftaran sampai asesmen tahap 1. Nah, sekarang saya akan buka Q&A. Apabila ayah bunda ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan, dan ditanyakannya bebas, mau itu tentang pendaftaran ataupun tentang pembiayaan dan juga tentang kurikulum dan lainnya. Boleh ayah bunda tinggal mengacungkan tangan, raise your hand, kemudian atau tidak nanti bisa diketik di kolom komentar dan operator akan menyampaikannya kepada saya. Dan untuk tim SMA Walas Asih dipersiapkan ya. Baik, saya persilahkan kepada ayah bunda apabila ada yang ditanyakan, silakan. Apakah sudah ada yang mengetik di kolom komentar, Azia? Abah. Oke, ada ayah bunda Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah atas kesempatannya. Sedikit mau menanyakan ya, tadi mungkin kebetulan disinggung terkait dengan formulir online ya. Tadi memang disampaikan kalau untuk ijazah itu bisa dilewat, tapi kalau saya nggak salah pada saat akan mengisi itu pilihan ininya itu harus diisi gitu. Jadi mungkin jika memungkinkan diedit dulu ya, maksudnya kalau memang itu bisa dilewati gitu ya. Kemudian yang kedua di brosur itu ada terbatas ya jumlah yang akan diterima.
santri angkatan ini ada 16 santri putra dan 8 santri putri. Ini apakah sudah close 16 putra, 8 putri ya? Karena kalau kemarin sih saya secara sekilas melihat untuk dari SMP PWA saja untuk putri yang berminat ya ke SMA PWA ini putrinya ada cukup banyak ya, lebih dari 8 orang. Nah, itu seperti apa gitu. Mungkin sementara itu Abah, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda dari Tefania. Nah, pertanyaannya mungkin Abah Ambu dari Ambu Upi dan juga Abah Irfan mungkin bisa menjawab apakah kuota ini sudah fix 8 putri dan juga 16 putra. Dan sebagai informasi, alhamdulillah untuk pendaftaran angkatan 2 ini sudah banyak dan sebenarnya sudah melebihi kuota, tapi insya Allah kami akan seleksi benar-benar dengan teliti, dan untuk jumlah atau kuota dari apakah 8 putri dan 16 putra itu sudah fix atau bagaimana, nanti mungkin bisa dijawab oleh Abah Irfan atau Ambu Upi. Tetapi untuk 24 siswanya dari kami sepertinya sudah fix, kita akan menerima 24, tetapi untuk kuota putra-putrinya nanti mungkin Abah Irfan yang bisa menjawab. Mangga kepada Abah Irfan saya persilakan. Ya, terima kasih bundanya Fania. Saya waktu itu disidang juga sama santri putri kelas 9 ini. Abah Irfan nggak adil katanya. Kenapa putrinya cuma 8, putranya 16 gitu. Jadi, nah ini tentang komposisi ini sebetulnya karena sebelumnya kita melihat memang jumlah animo dari putra itu lebih besar. Kita menyiapkan, ini sebetulnya technical asrama ya. Asrama itu kelipatan 8, ya, karena itu yang sudah kita desain bersama arsitek, itu yang paling ideal, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, sehingga nyaman. Dan untuk penggunaan fasilitas seperti 2 toilet, 1 mesin cuci, 1 tempat setrika, sekian lemari dan lain-lain itu ideal 8 gitu. Jadi ini sebetulnya pengelolaan secara ininya ya, pengelolaan secara lingkungan asrama gitu. Nah, kemudian kelas-kelas kita juga memang tidak besar ya, kalau tadi lihat di gambar di school tour-nya ketika tur sekolahnya oleh Teh Viola tadi, jadi ruangan kelas kita juga lebih mungil gitu, ruang kerja, ruang perpustakaan, dan insya Allah ini bulan Januari atau Februari 2 lantai di atas yang sekarang itu sudah jadi, ada laboratorium kimia, laboratorium bahasa, ruang pameran karya, kemudian ruang seni, mungkin gym juga kita sedang pertimbangkan. Jadi, nah ini fasilitasnya memang tidak kita alokasikan buat jumlah kelas yang tidak terlalu besar, yaitu di bawah 30. Nah, tetapi saya sudah ngobrol dengan Abah Hendra, kalau ada Abah Hendra di sini juga, ya kita kemarin udah ngobrol sama arsiteknya bahwa komposisi ini mungkin bisa berubah. Jadi bisa sebaliknya, 16 putri, 8 putra gitu. Jadi mungkin bisa menjadi sebaliknya, tapi komposisi per asrama 8 itu masih tetap ya, sehingga ini sebetulnya per hari ini saja jumlahnya sudah melebihi kuota, sehingga nanti kita memang akan melakukan kurasi ya. Saya tidak ingin menyebutkan seleksi, tapi mana yang paling cocok dengan cita-cita PWA ini. Dan saya juga sampaikan ya, tadi di persiapan kuliah kita tidak menjanjikan yang muluk-muluk mengantarkan ke kuliah ke universitas favorit ya versi umum, tetapi yang kita janjikan itu adalah mengantarkan anak-anak ke kuliah yang sangat cocok dengan mereka ya, dengan kemampuan mereka, dengan talentnya, dengan mission, vision, sama vocation, professionnya, kemudian missionnya gitu. Jadi kita tidak seperti beberapa sekolah lain ya, pasti ke universitas negeri gitu ya, enggak. Kita pokoknya universitas terbaik, tercocok buat
buat setiap masing-masing santri gitu. Jadi, nah ini jumlahnya kita akan kaji lagi. Saya kemarin sudah ngobrol dengan yayasan Mbak Hendra, kemudian juga dengan arsiteknya. Kemarin arsiteknya datang pas hari Minggu ya. Arsiteknya datang juga. Jadi mungkin kita akan ada sedikit perubahan komposisi antara putra dan putrinya. Begitu, Abah Jun. Baik, terima kasih Abah Irfan yang sudah menjawab. Nah, ini jadi mungkin kabar gembira juga ya. Teteh kebetulan Teteh dari SMP banyak juga yang berminat untuk masuk ke SMA Welas Asih, dan itu sebenarnya melebihi kuota. Tetapi tadi Abah Irfan sudah sebutkan, insya Allah itu mungkin bisa kami pertimbangkan. Apakah 6 yang putra dan 16 putri, itu seperti itu. Baik, bagaimana Ambu Fania? Ya, terima kasih Abah penjelasannya. Iya, terima kasih sekali lagi kepada Bunda Tefania. Dan untuk selanjutnya, apakah di kolom komentar sudah ada yang bertanya? Oke, baik. Ada yang bertanya di kolom komentar, apakah di dalam asesmen nanti tahap 1 apa tidak ada numerik? Kebetulan tadi saya sudah sebutkan bahwa akan ada literasi numerasi. Nah, nanti untuk numerasinya, kisi-kisinya contohnya dari mana ngambil materinya? Kita akan campurkan dari materi kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Dan jenis soalnya insya Allah kita akan lebih ke cerita. Jadi meskipun numerasi tetapi kita akan sajikan dalam bentuk cerita seperti itu. Apakah ada lagi? Oke, dari Ayah atau Bunda Aila. Oke, baik. Bagaimana cara proses kita belajar dengan LMS Pintar? Jadi, Ayah Bunda, kami sebelumnya saya ingin menyebutkan kembali bahwa kami bekerja sama dengan LMS Learning Management System dengan Sekolah Pintar. Jadi, Teteh itu kalau di SMA harus menggunakan laptop, jadi pembelajarannya dengan laptop, jadi tiap hari itu akan ada jadwalnya, Ayah Bunda. ATT masuk ke LMS yang sudah mempunyai akun masing-masing, kemudian nanti di LMS itu akan ada rangkaian tahapan-tahapan belajarnya. Nah, nanti biasanya akan dijadwalkan. Contohnya hari ini akan ada pertemuan dengan contohnya Miss siapa atau Ibu siapa untuk belajar sosiologi. Jadi setelah Teteh belajar mandiri, nah apabila ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan langsung bersama gurunya. Tetapi contohnya Teteh udah kebingungan nih. Ketika LMS Teteh belajar, dalam proses belajar LMS, ada juga mentor yang membersamai di kelas. Jadi Teteh sebenarnya bisa langsung bertanya kepada mentornya. Contohnya bahasa Inggris, karena saya mentor bahasa Inggris, meskipun belajarnya dengan sistem LMS atau bersama Sekolah Pintar, tetapi ada saya yang di kelas. Jadi insya Allah tidak akan memberatkan gitu. Seperti itu. Ada lagi ya? Dari siapa? Oke, dari Firdaus. Ayah Firdaus. Maka silakan maaf Ayah, boleh di turn on atau boleh di unmute dan saya persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda ya, saya bukan Ayah. Oh iya Bunda, maaf. Kebetulan tidak ada layar di sini. Maaf Ya. sekali Bunda. Nggak apa-apa. Iya, Abah Jun, pertanyaan saya yang pertama, mungkin ada kaitannya dengan tadi orang tuanya Alia ya, yang Bunda Alia. Tapi yang saya tanyakan yang kerjasama dengan Sekolah Lazuardi tadi kalau nggak salah ya. Ya. Nah itu program yang sama dengan yang LMS tadi atau beda, Bah? Itu yang pertama itu. Kalau misalnya yang sama berarti nggak usah dijawab. Tapi kalau misalnya beda, saya pengen tanya. Jadi yang kerjasamanya itu seperti apa? Misalnya apakah di mata pelajaran tertentu atau ada program tertentu? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kan Teteh Viola ya sudah presentasi ada 6 jenis
bisnis gitu. Nah, nanti kalau ada santri yang baru ini kan nanti kan mereka juga akan bangun bisnis ya. Nah, apakah mereka itu nanti akan gabung dengan yang sudah ada di sekarang, gitu, 6 jenis bisnis, atau mereka akan proses sendiri gitu, bangun sendiri. Itu terus yang pertanyaan yang ketiga, tadi kan soal ujiannya itu ada 3 bahasa tuh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Apakah kedepannya juga akan ada program yang mengupgrade kemampuan bahasa teteh dengan 3 bahasa, atau hanya syarat masuknya saja gitu? Kalau misalnya ternyata nggak ada kelanjutannya, ya menurut saya ngapain diakses dengan 3 bahasa gitu. Tapi kalau misalnya mau ada rencana, misalnya memang teteh itu mau ada basic 3 bahasa, nah rencana programnya akan seperti apa? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bunda Aini. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Sekolah Pintar Lazuarti dengan LMS itu sama? Sama Bunda, jadi Sekolah Pintar dan LMS itu dalam satu kesatuan, seperti itu. Dan untuk yang kedua, apakah memungkinkan akan ada perusahaan baru untuk angkatan 2? Ya atau tidak? Kami kemarin sudah berdiskusi dengan tim, dan ketika Teteh mempropos atau mengajukan perusahaan baru, kami akan fasilitasi itu. Tetapi mungkin kalau masih dalam satu bidang, akan melanjutkan dan bekerja sama dengan ATT atau berkolaborasi dengan ATT yang sudah di kelas 11. Seperti itu mungkin. Apabila ada tambahan dari Abah Ambu yang lainnya, untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan. Ada Abah Zahrawani, mentor bisnis kita, Abah Jun. Oh iya, sudah hadir Abah Zahra. Saya persilakan mungkin mentor bisnis kepada Abah Zahra. Yaitu pertanyaannya, memungkinkankah untuk nanti akan ada perusahaan baru dari angkatan 2? Seperti itu, Abah. Halo, Abah Zahra. Baik, mungkin Ambu Pi bisa menambahkan. Kalau saya tadi sama ya dengan apa yang dijelaskan sama Abah Jun, jadi nanti Teteh yang punya minat yang sama dengan bisnis yang sudah ada akan menjadi tim bisnis dari bisnis yang sudah ada. Kalau misalnya tidak ada yang sama, maka meskipun satu orang seperti tadi Wafam ya atau tetap akan kita fasilitasi gitu. Siapa, Bang? Ini mamahnya Kasif tuh. Oh iya, tahu. Baik, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, mungkin dari Abah Irfan ada tambahan? Ya, tentang bisnis ini mungkin di penekanannya tadi, kalau di tahap awal anak-anak tadi kan lebih banyak ke bisnisnya ya. Jadi bagaimana membangun bisnis model dan menghasilkan uang dalam bisnis model tersebut, menghasilkan revenue lah untuk membuktikan bisnis modelnya itu proven begitu. Nah, tapi sebetulnya nanti itu kita akan arahkan ke social entrepreneurship-nya. Jadi ada unsur sosialnya. Nah, tapi kita tidak langsung, karena itu 2 hal yang berat ya. Harus menggabungkan antara keuntungan dan dampak. Itu kalau langsung sekalian tuh anak-anak bingung. Jadi di semester awal itu pokoknya Mbah Zahra dan Mbah Faiz ya, dua-duanya adalah entrepreneur, yang satu entrepreneur di bidang travel, yang satu di bidang clothing. Jadi ini langsung oleh para entrepreneur, dan termasuk di sini juga kebanyakan guru-gurunya ya. Kemudian Abah Hendra juga entrepreneur, saya juga social entrepreneur. Jadi langsung di coach gitu ya, Ambu Upi juga gitu. Jadi nanti arahnya anak-anak itu bukan hanya ngomongin uang gitu. Jadi tapi ngomongin dampak, tapi itu nanti di semester berikutnya. Nah, kemudian tadi juga mungkin lihat di 40 hari itu anak-anak itu belajar tentang tauhidnya, itu khusus tauhid tentang ar-rozak ya. Tauhid tentang tauhid kekayaan lah gitu, tauhid tentang rezeki ya. Gitu juga, jadi semuanya mendukung ke sana gitu. Nah, insya Allah mungkin nanti ini akan berkembang baik dari bidangnya maupun dari bisnis modelnya. Ini pasti akan
berkembang tidak hanya pada 6 yang tadi saja gitu. Gitu. Baik, terima kasih Abah Irfan dan juga Bu Ufi yang sudah memaparkan dengan detail jawaban dari untuk pertanyaan kedua. Dan untuk pertanyaan ketiga, apakah ada kelanjutan dari asesmen literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab? Alhamdulillah Bunda, untuk mengapa kami memberikan asesmen ini, karena akan ada lanjutan di tahapan selanjutnya. Mimpi kami atau dream kami bahwa Teteh sebenarnya bisa jadi public speaker dalam berbagai bahasa. Jadi di 40 hari pun kami sudah mengasah Teteh, karena di 40 hari itu akan ada seperti sharing day. Teteh mempresentasikan perusahaan-perusahaannya. Di situ kami sangat membersamai Teteh untuk bisa mempresentasikan dengan bahasa, tutur kata, gesture yang bagus. Jadi dengan basic atau literasi yang bagus, mungkin ini akan membantu Teteh untuk bisa public speaking ataupun yang lainnya. Kami pun di sini, saya khususnya dari literasi bahasa Inggris, di awal ada peminatan bakat gitu. Jadi Teteh ada yang mau public speaking atau Teteh ada yang mau, contohnya, Abah karena saya ingin keluar negeri, TOEFL-nya harus bagus, jadi ada yang kelas TOEFL dan lainnya. Seperti itu Bunda. Jadi insya Allah ada follow up dari assessment dari tahap 1 tersebut Bunda. Seperti itu. Bagaimana Bunda? Apakah sudah terjawab? Sudah cukup, Bah. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi, minta izin bertanya, kira-kira kriteria khusus dan umum untuk menjadi siswa Welasasi apa saja? Baik, nah ini mungkin saya akan tanyakan langsung kepada Abah Irfan dan juga Bu Upi. Nah, kriteria khusus dan umum dari yang cocok dengan SM Welasasi itu seperti apa? Mangga Abah Irfan atau Bu Upi bisa menjawabnya. Saya persilakan. Mana Abah Irfan ya? Silakan Abah, saya persilakan Abah Irfan. Bu Upi atau saya? Silakan. Abah Irfan dulu deh, Abah Irfan dulu. Oke. Baik. Aduh, pertanyaannya susah, tapi begini. Intinya bahwa pesantren Welasasi ini adalah pesantren yang cocok, bukan yang terbaik, tetapi mungkin yang paling cocok buat Teteh yang cocok gitu. Gitu. Jadi, nah apa kecocokan itu ya, kesesuaian itu? Kita ada AKBA, asesmen kesiapan belajar itu. Jadi, pertama, kalau fokusnya itu adalah hanya kuliah gitu ya, kemudian tidak mau mengalokasikan waktu untuk selain itu, seperti terlibat di masyarakat, kemudian mengelola bisnis, gitu, kemudian nilai-nilai kepesantrenan, gitu. Tidak mau itu mungkin tidak cocok gitu, karena kami memberikan porsi yang sama terhadap persiapan kuliah, ya, pembelajaran, kemudian kepesantrenan, sama bisnis. Dan bisnis bukan untuk membuat mereka jadi SMA, cita-citanya bukan jadi bisnismen, bukan itu. Karena yang kita ajarkan bisnis itu atau social entrepreneurship itu lebih ke keterampilan abad 21-nya itu akan kepake jadi apapun profesinya gitu. Jadi, nah karena kita menemukan juga ada anak-anak yang saya nggak suka, mungkin jadi nggak cocok. Karena ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan karena kita yakin bahwa aktivitas entrepreneurship ini, social entrepreneurship ini adalah salah satu medium paling efektif untuk mengasah keterampilan abad 21, yaitu dari berpikir kritis, melihat masalah, kemudian kreatif mencari solusi dalam bentuk produk, kemudian kolaboratif dalam menjalankan usahanya dari hulu ke hilir, dari product development sampai marketing, kemudian yang terakhir communication, gimana bisa memarket, ya, menjual gagasan itu menjadi sesuatu yang punya dampak sosial dan finansial. Nah, jadi kriterianya itu, dia harus punya minat untuk ke dunia entrepreneurship, yang kedua punya keinginan untuk memperdalam agama dengan konsentrasi yang fokus nanti kepada adab, pengamalan gitu. Itu kemudian yang tadi, dan dia harus sudah punya cita-cita yang jelas kuliahnya kemana.
gitu, karena di 40 hari pertama harus menemukan. Nah, jadi kalau datang ke SMA Pesantren Welas Asih, di sana ada kurikulum VT, karena masih banyak juga yang lulus SMP masih bingung mau kemana ya. Nah, dari sekarang harus terus bertanya, saya ingin jadi apa? Karena kita tidak bisa mengantarkan orang yang belum punya tujuan gitu. Nah, jadi kita akan sangat sulit mengasah orang yang dia sendiri belum menemukan apa yang harus diasah gitu. Jadi persiapkan dari sekarang, karena itu bagian nanti yang akan diakses tentang 3 hal tadi, dan tentang tujuan ya, tujuan karir dan tujuan kuliahnya. Gitu. Baik. Itu. Baik, terima kasih Abah Irfan yang sudah memberikan jawabannya. Selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Ambopi untuk bisa menjawab kira-kira kriteria umum dan khusus yang cocok dengan SMA Welas Asih itu seperti apa. Saya persilahkan. Oke, tadi cukup ya sama Abah Irfan, Abah Jun gitu. Mungkin waktunya biar bisa lebih banyak untuk Teteh yang ada di situ kelas 10 untuk bisa juga diskusi dengan ayah bunda dan calon santri barangkali. Ya, nanti saya akan undang untuk salah satu Teteh untuk bisa berbincang-bincang bersama kita semua di sini, dan mungkin ayah bunda juga penasaran nih, kira-kira nih AA ini bisa masuk ke SMA Welas Asih itu kok bisa gitu, atau bagaimana kayak gitu. Ya. Mungkin saya langsung undang saja ya kepada Ailo ya untuk bisa bersama dengan Abah ke stage ini. Oke, ada pertanyaan baru dari siapa? Ayah Bunda Teh Fania. Oke, untuk tanggal 27 Desember itu pembekalan ya Ayah Bunda, pembekalan proposal bisnis untuk AATT. Jadi itu pun online. Insya Allah akan kami laksanakan secara daring, ya seperti itu. Itu pembekalan proposal bisnis. Seperti itu. Baik, Ayah Bunda sudah hadir bersama kita semua. Ada Ailo tadi yang sudah bernyanyi. Di sini Ailo itu masuk dalam tim Watek ya, atau Welas Asih Teknologi. Nah, mungkin Ayah Bunda ada yang penasaran bagaimana mengenai keseharian dari Teteh di sini, ataupun ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana proses pembelajaran sehingga membuat Ailo nyaman untuk belajar di sini. Mangga saya persilahkan. Apakah sudah ada yang bertanya atau ada yang raise hand? Baik, sambil menunggu mungkin ya dari Abah Jun ingin bertanya nih kepada Ailo. Ailo, bagaimana perasaannya sudah belajar, atau dari tahap pertama aja ya, bagaimana Ailo melalui tahap per tahap, karena tidak mudah ya sebenarnya. Ailo itu lulusan dari SMP Welas Asih. Jadi selain asesmen 1, asesmen 2 atau asesmen camp, sebenarnya kami dari tim SMA Welas Asih dikirimkan ke SMP untuk bisa mengobservasi kira-kira calon-calon Teteh yang mau ke SMA Welas Asih itu cocok atau tidak. Nah, jadi mungkin ini lebih berat lagi karena angkatan pertama yang harus menjadi pionir dan bisa menjadi mungkin nahkoda nanti bagi adik-adik kelasnya seperti itu. Mungkin boleh sharing mengenai pengalaman dari tahapan-tahapan asesmen yang lalui dan sampai dinyatakan lulus menjadi santri angkatan 1 SMA Welas Asih. Lulus. Jadi ceritanya dulu teh kan aku teh nggak ada niatan buat pesantren gitu awalnya. Tapi ya mungkin karena kebawa sama konsep yang menarik gitu ya dari PWA. Ini gimana ya? Mau nolak tapi susah gitu. Konsepnya bagus banget, jadi ya tertarik gitu kan. Terus
Selama assessment gimana? Selama assessment Apa aja? Jadi itu yang dari mana, Bang? Assessment 1. Assessment 1 teh pas tes. Tes. Buat tes itu ya gimana ya? Kan mendadak juga gitu dikasih taunya kan itu teh pokoknya mendadak lah. Nah, dikasih tahu terus ya tes kayak biasa aja, tes nulis, tapi tes speaking juga, ada tes apa lagi? Interview tentang gimana nih selanjutnya mau ngapain di SMA gitu. Sama udah lah itu udah beres. Dan next pasti Darul Maula. Iya. Di Darul Maula gimana ya? Kayaknya Gimana di Darul Maula? Jadi ATT dikirimkan ke Darul Maula selama 3 hari dan di sana gimana pengalamannya? Yang bisa didapat gitu? Yang bisa didapat di sana pesantrennya keren banget sih menurut aku ya, bersih gitu. Terus santrinya baik-baik. Tapi yang paling aku kagumin tuh tempatnya sih itu bersih banget ya di sana di Darul Maula. Ya bersih itu sih. Oke. Termotivasi gitu. Jadi ayah bunda ketika ATT dikirimkan ke Darul Maula, jadi kalau di Darul Maula itu tempatnya sangat-sangat bersih dan tiap ATT itu mempunyai spot-spot masing-masing untuk area yang harus dibersihkan. Dan kami juga mengaplikasikannya di SMA Ulas Asi. Jadi ATT yang 20 orang ini mempunyai spot-spot tersendiri untuk khidmatnya. Jadi contohnya AILO bagian di lorong atau AILO bagian, kalau sekarang AILO bagiannya ada di kitchen. Jadi tiap hari yang membereskan kitchen atau tanggung jawab kitchen itu harus bersih, ada di tanggung jawab ada di AILO. Jadi seperti itu. Jadi kami di tahap assessment kedua itu atau assessment camp ingin membentuk ATT, ingin memperlihatkan ATT bagaimana kita tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang sudah diberikan, salah satunya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Oke, belum ada. Mungkin ada yang raise hand? Oke. Baik. Baik, ayah bunda. Apakah sudah jelas? Oke. Nah, sekarang mungkin Abah ada pertanyaan lanjutan nih. Kira-kira bagaimana pembelajaran di sini? Kan udah hampir satu semester nih. Asesmennya seperti apa? Apakah ada ujian kayak di luar yang 45 soal PG atau IC atau seperti apa? Atau gimana ujian di sini ataupun pembelajaran di sini? Mangga boleh di-sharing ke ayah bunda dan calon santriwati. Untuk pembelajaran dulu ya. Di sini nih kayak pembelajarannya enggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu maksain kita buat harus bisa ini, harus bisa itu gitu. Jadi ya kita di sini lebih fleksibel aja sih belajarnya. Mau ke misalnya aku kan sukanya mungkin IPA gitu ya. Jadi ntar itu ada apa aplikasinya ya, kayak LMS Taswardi gitu. Nah kita di sana itu ya sama gitu pembelajarannya, belajar juga tapi beda konsepnya aja gitu. Nah jadi itu yang buat menarik. Konsepnya itu gitu. Terus kayak kalau misalnya pembelajaran sehari-hari ya nyaman-nyaman aja sih. Nyaman-nyaman aja. Ada lagi? Terus tentang asesmen ya. Kalau buat asesmen ini pengalaman baru juga sih ya buat asesmennya di sini. Kita disuruh buat video presentasi gitu, nggak harus ngerjain soal tapi kita harus ngerjain kita harus membuat ya minimal video satu materi ya tentang pelajaran itu, misalnya tentang IPA itu, tentang IPA ya kita harus ngejelasin apa itu IPA misalnya, atau materi-materialnya kayak bakteri, terus kan IPA kan bercabang-cabang gitu kan. Nah jadi kita harus milih salah satu aja terus dijelasin gitu dan ngebuat mind map. Seperti itu Bunda. Jadi asesmen di semester ini kami tidak ada asesmen secara khusus memberikan soal 45 soal atau yang lainnya, tetapi kami memberikan instruksi kepada ATT untuk membaca buku atau salah satu buku dan materi-materi yang di dalamnya bisa dipahami, kemudian dibuatkan mind map, dan terakhir harus dibuatkan video presentasinya seperti itu. Terima kasih AILO yang sudah membersamai Abah di sini, dan mungkin selanjutnya
Oh, ada pertanyaan. Satu pertanyaan buat Ailo. Oke, apa perbedaan pembelajaran di SMP sama di SMA? Aduh, gimana ya ngejawabnya? Perbedaannya nggak terlalu beda jauh sih. Kayak sama-sama aja belajar yang mungkin kata kasarnya itu yang kita mau doang gitu belajarnya. Jadi ya menurut aku sama-sama aja sih. Nggak ada beda, tapi mungkin di SMA materinya lebih ditekanin lagi gitu. Harus bisa ini, tapi itu tadi, jadi kita nggak dipaksa buat harus bisa itu, tapi minimal mah mencoba dulu aja gitu. Materi yang ada. Iya, dan kita juga di awal Bunda karena kita ada kelas artikulasi, jadi dari SMP kita pun ada pretest dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi setelah 40 hari itu ATT orientasi, kemudian di fase selanjutnya jadi ATT itu libur 1 minggu, kemudian maju ke fase kedua. Nah di fase kedua itu kami semua materi akan dipretestkan terlebih dahulu. Jadi ATT itu ada di level mana nih? Apakah kita bisa move untuk persiapan ke university atau pembelajaran SMA? Apakah ATT ternyata masih contohnya harus ikut kelas artikulasi dulu. Jadi dasarnya dulu kita bersihkan, baru kita lanjut ke materi-materi yang lebih hot lagi. Nah seperti itu Bunda untuk di awal. Jadi akan ada pretest dan juga post-test. Abah Jun ada satu pertanyaan tambahan tuh. Bagaimana rasanya katanya Ailo setelah 1 semester ini? Gimana perasaannya? Perasaannya capek, tapi itu tadi karena apa namanya pembelajaran yang seru, terus menurut aku mah ya rada nggak ngebosenin juga gitu. Terus sama ya nggak terlalu monoton, jadi praktek aja terus di PW itu. Ya itu sih yang membuat aku jadi lumayan betah lah di sini. Terima kasih. Ayo. Baik. Ada pertanyaan lagi? Baik, untuk LMS Bunda kebetulan kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ada pelajaran-pelajaran lain ya seperti bahasa Inggris seperti itu. Tetapi untuk bahasa pengantarnya semuanya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Baik, seperti itu mungkin Bunda. Terima kasih Ailo yang sudah membersamai Abah di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Baik. Gue di SMA Belasasi ya. Oke, ditunggu sama ATT buat berkolaborasi di SMA Belasasi. Dadah. Dadah, Ailo. Baik, Ayah Bunda mungkin ada yang masih penasaran yang ingin ditanyakan lagi? Karena waktu sudah menunjukkan jam 9.25 mungkin sebenarnya ini sudah melebihi dari jadwal, mohon maaf. Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan kembali atau mungkin yang masih penasaran, nanti Ayah Bunda boleh bertanya atau menghubungi saya ataupun boleh bertanya di WA group yang sudah kami buatkan seperti itu. Sudah? Ada? Baik, nah itu saja mungkin untuk sesi Q&A pada kali ini. Terima kasih sekali lagi Ayah Bunda yang sudah menyempatkan pada kesempatan kali ini. Semoga Ayah Bunda tetap sehat dan nanti Ayah Bunda dan ATT juga calon santri dan santriwati bisa berkunjung ke open house offline kami yaitu tanggal 24. Dan nanti asesmennya semoga lancar sampai dinyatakan lolos dan cocok untuk menjadi santri dan santriwati SMA Belasasi. Itu saja dari saya. Maaf apabila ada hilaf kata yang saya sampaikan tadi. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih Ayah Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada David. Terima kasih. Terima kasih Abah Jun yang sudah memberikan pemaparannya. Dan sudah menjawab, main banyak juga nih pertanyaannya dari Ayah Bunda. Jadi gak sabar punya di kelas baru.
Nah, alhamdulillah semua acara telah kita laksanakan. Terima kasih kepada ayah bunda, tamu undangan yang telah menyempatkan hadir pada acara ini. Maaf apabila ada salah kata dari saya. Setelah kita tutup acara kali ini, akan ada penampilan terakhir dari AA ILO. Nih, AA ILO lagi nih. Terakhir ya. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan basmalah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada ILO saya persilahkan. Dadah. Jangan dulu lift ya. Jangan dulu lift ya. Ini keren nih, keren-keren. Perjalanan hidup yang kini kau lalui, ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Yeay, terima kasih ayah bunda semuanya. Selamat beristirahat. Semangat, bye-bye.
Untuk Abah Ambu, jangan dulu beranjak. Ambu Nisa ada nggak, Ambu Nisa? Ada. Terima kasih Ayah Bunda semuanya. Terima kasih Ayah Bunda Teteh. Teis, terima kasih Teis. Halo, Mbak. Mbak. Jangan live, aku mah masih rapat. Bye-bye. Ya.